Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ujang Sultan. Saya Putri Nabila. Saya Batrisya. Saya Nur Asifa. Saya Zevanya. Saya Nadika Ruslan Saputra. Dan kami akan mewawancarai mahasiswa-mahasiswa Uniga untuk mengetes berapa siap mereka apabila secara spontan ditanya tentang integrasi nasional. Jadi ikutin terus untuk eksperimen mahasiswa Universitas Garut. Ikutin keseruannya. Perkenalkan, saya Ujang Sultan dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Oke, boleh perkenalan dulu akangnya. Dari mana? Nama dulu kali ya. Nama saya Agung Mariansyah. Dari mana itu maksudnya alamat? Boleh? Alamat saya dari Bayongko. Akang? Kalau nama saya Arya Supajarangkung Saputra. Dari prodi apa? Dari Prodi Teknologi Informasi. Akang juga sama prodinya? Ya. Ilmu Komunikasi semester 4. Sama komunikasi semester 4 semuanya. Oke. Konsentrasi PA. Oke. Akang pernah belajar ini gak? PKN? PKN ya semester 1. Sekarang juga ada. Oh ada. Pernah dengar kata integrasi nasional? Pernah. Nah gini, Akang juga pernah dengar kata integrasi nasional? Tapi kayaknya sepintas. Oke, Kang, integrasi nasional itu apa gitu? Sependek pengetahuan saya, integrasi nasional itu adalah sebuah proses untuk menyatukan. Integrasi itu intinya untuk memproses menyatukan sesuatu jadi satu kesatuan yang utuh. Oke, menurut Akangnya apa? Sama sih sebenarnya. Untuk menyatukan berbagai aspek. Di nasional, Iya, betul. mungkin dari karena Indonesia ini berpulau-pulau, jadi banyak banget suku ras gitu, bukan sih? Oke. Bebas itu mah mendapat teteh aja dulu gitu. Suku dan ras, jadi integrasi nasional itu di mana ras itu bisa menyatu, bisa berbaur, jadi satu kesatuan seperti Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman-teman, jadi integrasi nasional adalah proses mempersatukan prasuku dan juga budaya gitu agar tidak terjadinya perpecahan. Tujuan integrasi nasional juga agar mencapai identitas negara. Punten teteh-teteh lagi sibuk. Ini ada kami mau wawancara buat tugas. Enggak, cuman satu pertanyaan doang. Boleh? Nggak apa-apa. Ini kami enggak kok ini nggak susah. Ini tugas PKN. Perkenalkan saya Batrisya dari Fkominfo. Ini tugas PKN tentang integrasi nasional. Nama saya Najwa Sabina Putri, saya dari Prodi Pariwisata semester 2. Untuk kejelasan singkat ya Teh ya, integrasi nasional tuh proses penyatuan, kan kita kan Indonesia ramai nih, ada yang latar belakangnya beda-beda. Nah, integrasi nasional itu gimana kita bisa bersatu. Nah, pertanyaan yang akan dari kami itu Teteh sendiri di lingkungan Teteh nih, itu udah tercapai belum integrasi nasionalnya? Apa itu? Aku nggak ngerti. Ini apa namanya? Apa udah semuanya udah pada Contohnya tidak memandang latar belakang apakah ras, suku, agama gitu? Enggak sih, soalnya kita di kelas aku ada yang dari Riau. Wah, iya. Nggak ngebeda-bedain suku. Kalau di lingkungan sendiri sih mungkin bisa dibilang tercapai ya, karena kita cukup toleran tentang budaya ataupun agama dan sebagainya gitu kan ya. Kalau bicara tercapai mungkin tercapai, tapi mungkin untuk lingkungan sosmed dan sebagainya mungkin itu bisa dikatakan masih kurang karena kita masih banyak lihat perdebatan tentang budaya ataupun agama di sana gitu. Baiklah, izinkan saya untuk memperjelas tadi pertanyaan yang sudah diwawancarai, yaitu apakah tujuan integrasi nasional sudah tercapai di lingkungan masing-masing. Tadi ada yang menjawab sudah dengan ada teman mereka yang berasal dari luar pulau tapi tidak dibeda-bedakan perilakunya. Itu adalah contoh tercapainya tujuan integrasi nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke mahasiswa yang selanjutnya. Perkenalkan, saya Putri Nabila dari Fakultas Komunikasi semester 2. Perkenalkan, nama saya Syawa dari Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Salma dari Fakultas Ekonomi. Kalau boleh tahu semester berapa Teh? Semester 2. Oh, semester 2. Kenalkan, nama saya Fatia dari semester 8 dari Prodi Akuntansi 1. Perkenalkan, nama saya Sisa Anggraini dari Akuntansi 1. Perkenalkan, nama saya Cica Rahmawati dari Prodi Akuntansi. Pernah belajar mengenai PKN, Pendidikan Kewarganegaraan? Ada? Ada. Pernah mendengar kata integrasi nasional? Pernah. Pernah.
Menurut Teteh integrasi nasional itu apa? Sedikitnya aja. Udah lama. Aku recall sedikitnya kalau integrasi nasional itu merupakan proses menggabungkan aspek yang berbeda untuk identitas negara gitu. Menurut Teteh, cara mempertahankan ketahanan integrasi nasional di era globalisasi di kalangan mahasiswa itu? Menurut saya mungkin bisa dari mengikuti gotong royong, terus toleransi sesama dari teman yang berbeda agama, terus senantiasa bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Menurut saya sendiri lebih menggunakan produk lokal sih, produk UMKM terlebihnya. Kalau misalnya kayak produk dari Garut gitu, contohnya saja kalau misalnya gak mau lebih lebih budgetnya lebih tinggi, ya mungkin jadi UMKM Garut sendiri gitu. Oke teman-teman, mungkin dari wawancara yang tadi kita sudah mendapatkan sedikit jawaban mengenai bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi. Mungkin saya di sini izin untuk memperjelas bagaimana cara kita mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi di kalangan remaja dan mahasiswa. Mungkin cara yang pertama yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang kedua dengan menghargai dan meningkatkan rasa toleransi terhadap perbedaan suku, ras, dan agama. Dan yang terakhir melakukan kewajiban di lingkungan manapun sebaik-baiknya. Mungkin itu saja cara meningkatkan integrasi nasional di era globalisasi. Perkenalkan, nama aku Dila Dari prodi mana? Prodi Pariwisata. Nama aku Sipa dari prodi pariwisata. Aku Liza sama dari Prodi Pariwisata. Semester berapa Teteh? Semester 2. Nama saya Alia dari Fakultas Ekonomi jurusan Bisnis Digital. Oh ya, sebelumnya Teteh pernah mendengar tentang integrasi nasional? Pernah. Apa? Tapi lupa lagi. Kan itu Teh penggabungan perbedaan dari berbagai aspek di negara. Nah, menurut Teteh, cara mengimplementasikan di mahasiswa di sekitaran kampus itu bagaimana? Kalau menurut saya sih kayak toleransi aja, kayak misal teman kita agamanya apa, kita agamanya apa, kita bisa bertoleransi tentang agama dia gitu. Ada lagi tuh Teh? Juga gak boleh judge gitu tentang budaya lain. Kan kita nggak tahu ya, kayak budaya kita kan Sunda gitu, terus ada budaya asing yang masuk ke lingkungan kita gitu, jangan sampai kebudayaan, harus saling menghargai. Mulai dari Tetehnya dulu. Gak tahu Teteh. Baik, tadi sudah disinggung oleh salah satu mahasiswa tentang menghargai budaya. Selanjutnya, kita juga harus menghargai perbedaan bahasa dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kampus dan menghindari penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Yang kedua, menumbuhkan minat pada kesenian budaya lokal dan nasional dengan cara mengikuti ekstrakurikuler yang telah disediakan oleh kampus. Yang ketiga, menghormati perbedaan seperti perbedaan budaya dan tidak mengejek satu sama lain. Yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme yaitu dengan cinta tanah air. Yang terakhir, mengadakan diskusi dan musyawarah terkait isu-isu yang ada di kampus dan mahasiswa bisa ikut berperan aktif. Perkenalkan, nama saya Fajar, mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, sebelumnya izin perkenalan diri, saya Nadika Ruslan Saputra. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami ada tugas wawancara mengenai PKN. Baik, langsung aja ya. Mengenai integrasi nasional. Kalau boleh tahu, Akang pernah belajar tentang PKN di semester awal atau? Ya, sebelumnya saya juga belajar. Waktu itu kebetulan dosennya sama Pak Hasbi waktu itu. Ya gimana? Sorry. Pasti udah tahu kan integrasi itu apa? Ya. Atau menurut saya ya sepertinya hal simpel aja integrasi ya, seperti ya kalau menurut saya pribadi hal-hal kecil juga bisa disebut integritas. Kalau menurut saya juga hal-hal kecil kayak belajar itu masuk integritas seseorang, kayak kredibel atau enggak itu bisa dilihat dari trenitasnya kayak gitu.
Baik, boleh saya jelasin dulu sedikit ya Kang. Integrasi itu kan proses penyatuan budaya dari berbagai aspek. Nah, yang saya tanyakan nih, apabila di lingkungan Akang ada kejadian, misal saya menyebutkan yang tidak baiknya gitu, seperti tindak perlakuan rasis, terus Akang melihat kejadian itu, apa yang akan Akang lakukan? Dengan kapasitas saya yang sebagai mahasiswa biasa, mungkin hanya sekedar bijak aja sih lihat hal tersebut dengan tidak, kalau misalkan dalam konteksnya rasisnya dalam sosial media, mungkin saya akan ya sekedar lihat aja, gak harus sampai menghujat atau segala macam, paling berbijak aja sih kalau dari saya. Baik, memperjelas pertanyaan dari narasumber kami mengenai solusi dari tindakan rasis yang tidak mencerminkan integrasi nasional adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya setiap manusia memiliki hak yang sama dan tidak memandang apapun termasuk ras, suku, dan agama. Mau izin nanya, saya Zevanya Iren Anggreni dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Uci Rahmawati, saya dari Prodi Manajemen semester 4. Baik. Perkenalkan, nama saya Mata Sabrina dari Prodi Manajemen S1 semester 4. Perkenalkan, nama saya Mata Harawati, Prodi Manajemen semester 4. Baik. Perkenalkan, nama saya Rifa Hikmah dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 8. Baik. Perkenalkan, nama saya Alia Peliska dari Ilmu Komunikasi semester 8. Apakah Teteh pernah ini belajar mata kuliah PKN? Pernah dengar tentang integrasi nasional? Nah, baik. Jadi saya akan menanya satu pertanyaan aja. Apa saja nih faktor yang dapat menghambat integrasi nasional di lingkungan kampus kita? Kayaknya lemah, kayak toleransi terhadap sama manusia, sama teman. Iya, baik. Oh iya. Kayak misalkan ngejelek-jelekin juga. Kurang tahu ya. Baik teman-teman, setelah melakukan wawancara bersama mahasiswa Uniga, memang benar bahwa di lingkungan kita, baik di kampus atau di pertemanan, masih ada yang saling teman tuh masih meremehkan satu sama lain ya. Nah, menurut pendapat saya tentang faktor integrasi nasional yang menghambat, yaitu keberagaman yang tidak disertai dengan rasa saling menghargai. Seperti misalnya kayak kita tuh masih menganggap remeh teman-teman kita. Dan yang kedua yaitu adanya sikap saling meremehkan antara satu sama lain. Dan yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Seperti contohnya lah, kita bisa melihat ya, seperti pembangunan di desa maupun di kota yang terlihat sekali tidak meratanya. Baik. Dan yang terakhir, ada pengaruh dari budaya luar. Kalian ngeh gak kalau misalnya tuh kita tuh sangat amat dipengaruhi oleh budaya luar, seperti pengaruh dari budaya Korea. Kayak kita tuh apa-apa harus tentang Korea. Makanan, terus festival-festival pasti harus selalu tentang Korea. Begitu. Dan bisa jadi dari budaya Western yang bagaimana fashionnya, apapun itu mengikuti gaya dari Western, dan budaya Indonesia sedikit terasingkan. Oke teman-teman semua, mungkin sekian eksperimen dari kelompok kami. Semoga eksperimen kami bisa menjadi pengingat bahwa pengetahuan tentang integrasi nasional di kalangan mahasiswa itu adalah sesuatu hal yang penting. Terima kasih.